Halo, selamat malam pemirsa. Pilgub Jakarta semakin seru. Yang terbaru adalah dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan yang sudah resmi diberikan. Anies menjadi bakal calon gubernur yang sudah melengkapi batas minimum jumlah kursi DPRD untuk melenggang dalam kompetisi Jakarta 1. Namun belakangan muncul nama mantan rivalnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang berada di urutan kedua terpaut 9% saja dari Anies dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur Jakarta. Mungkinkah tarung ulang kedua mantan gubernur Jakarta ini kembali terjadi? Atau jangan-jangan ada kuda hitam yang muncul di menit terakhir jelang pendaftaran? Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi. Anies versus Ahok, tarung ulang di Jakarta. Duel atau tarung ulang Anies Baswedan versus Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Pilkada Jakarta menjadi hal yang tak mustahil. Mengingat selisih hasil survei elektabilitas yang tidak terlalu jauh angkanya antara kedua mantan gubernur Jakarta tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku PDI Perjuangan masih belum menemukan calon kuat dari internalnya untuk diusung di Jakarta, termasuk nama besar Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya, atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Sementara itu, kembali munculnya nama Ahok di urutan kedua survei untuk Pilkada Jakarta tidak digubris oleh sang bakal calon gubernur petahana Anies Baswedan. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, layanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Partai Keadilan Sejahtera mengaku tak masalah jika Ahok akan kembali duel dengan Anies di Pilkada Jakarta 2024. Mengingat kondisi politik di Pilkada 2024 ini sangat berbeda dibanding pada saat Pilkada 2017 silam. 2017 dengan posisi 2024 ini memang sangatlah berbeda. Baik kaitannya dengan Pak Ahok dan para pendukungnya maupun PDIP dan kondisinya, dan juga Pak Anies dan para pendukungnya. Kita mengetahui bahwa Pak Anies pada posisi 2024 ini beliau tokoh yang kalau dulu hanya dikenal dalam konteks elektabilitas di Jakarta, sekarang bahkan popularitas beliau sudah bahkan mengindonesia gitu ya. Dalam konteks ini beliau diposisikan sebagai mantan calon gubernur yang kemudian dirindukan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Anies Baswedan sendiri kini sudah mendapat dukungan resmi dari dua partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem yang baru saja diumumkan hari ini. Sementara itu, jika bagi Ahok, hingga kini belum ada dukungan resmi baik dari partainya sendiri maupun partai lain. Tetap PDI Perjuangannya agak sulit gitu, sehingga dia kalau tidak bisa mendapatkan anggota partai politik dari koalisi lain, ya dia harus bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Apakah itu di Kim, yang kecil kemungkinannya menurut saya karena ada Jokowinya, atau ke koalisi perubahan yang lebih mungkin. Jadi bagi Anies Baswedan sebenarnya kubu PDIP itu bukan lawan utama. Bagi PDIP Anies itu sebenarnya bukan lawan utama. Yang jadi lawan utama itu adalah kubu dari Koalisi Indonesia Maju. Level PDIP saya membaca per hari ini sedang melakukan beauty contest sebenarnya soal siapa yang akan diusung untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Karena ada kecenderungan PDIP ini kan menjadi poros politik tersendiri. Tentu nama yang diusung adalah nama yang relatif kompetitif. Lantas mungkinkah tarung ulang Anies versus Ahok akan kembali terulang di Jakarta? Tim Liputan Metro TV.
Dan pemirsa, langsung saja kita bahas setelah hadir di studio politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Salam kebangsaan. Dan berikutnya kami juga hadirkan ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, M. Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian kami hadirkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Daulay. Bang Saleh, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik yang juga menjadi pengamat politik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Terima kasih. Kita masih menunggu satu narasumber lagi dari Golkar. Bang Doli juga nanti akan bergabung bersama kami. Baik, kita langsung tanya kepada narasumber. Per hari ini, saya tanya ke PKS dulu nih. Pas banget nih momentumnya udah tambah tadi pengumuman dari Nasdem yang memberikan dukungan untuk Anies Baswedan tanpa syarat lagi ya. Nggak pakai ada kocok ulang calon wakil gubernurnya gitu. PKS gimana nih? Ya, saya kira ini kan sesuai prediksi kita ya, bahwa memang kami bersyukur, alhamdulillah teman-teman Nasdem akhirnya juga mendukung apa yang sudah diputuskan PKS. Dan ini tentu saja menjadi salah satu kunci bahwa dengan dua partai ini Mas Anies insya Allah bisa berlayar pada Pilkada Jakarta. Tapi masih nunggu gerbong lainnya nggak kira-kira? Ya tentu saja kami masih berharap ya, sudah ada komunikasi dengan teman-teman partai lain termasuk PKB dengan PDIP ya, termasuk bahkan PSI juga kami ajak kemarin, ayo gabung dukung Mas Anies. Karena memang Pilkada ini sedikit berbeda dengan Pilpres, bahwa kepentingannya adalah kepentingan daerah. Kepentingan yang sifatnya juga tentu saja tidak seperti di Pilpres. Jadi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih ke teman-teman Nasdem. Akhirnya insya Allah Jakarta aman. Berarti ini paketannya aman? Udah ada komunikasi belum dengan teman-teman di Nasdem bahwa akhirnya juga Nasdem siap mendukung paketan dengan Sohibul Iman? Ya sudah jelas lah. Udah jelas? Kan tanpa syarat. Nggak ada tanpa syarat ya. Jadi Sohibul Iman juga udah approve gitu ya dari Nasdem. Termasuk juga PDIP sebenarnya. Prof, PDIP kan Mbak Puan sempat mengatakan Anies pilihan yang menarik gitu kan. Kapan akan bertemu dan lain. Tapi PDIP ini sebenarnya arahnya kemana ini? Karena jadi ada PDI Perjuangan masih terus mematangkan komunikasi dengan partai politik lain. Karena masih ada pilihan-pilihan sebenarnya, seperti yang disampaikan Pak Sekjen tadi. Jadi memang kami menghadapi kendala yaitu jumlah kursi yang tidak memenuhi syarat. Kursi kami 15, persyaratannya 22. Berarti harus ada partai papan tengah yang harus bersama-sama dengan kami untuk membentuk poros tersendiri. Tetapi anyway, komunikasi terus diintensifkan dan mudah-mudahan pada waktunya ya, kami datang dengan tawaran alternatif. Jadi PDIP mau menggandeng atau bergabung? Terbuka semuanya. Oh gitu. Ya, kan situasinya sekarang masih dinamis. Ya. Perubahan-perubahan masih mungkin terjadi. Kecuali tadi yang dikatakan oleh Mas Iqbal. Ini PKS Nasdem sepertinya sudah siap berlayar. Bisa melenggang nih. PKB juga kayaknya kan ke sana. Kita lihat nanti. Oh gitu. Karena bisa jadi enggak? PKB bisa jadi, kami jadi redundant ini. Jumlah kami tidak bermakna apa-apa untuk paslon ini. Oh gitu. Jadi nggak signifikan kalau ternyata gabung. Kan sudah cukup 29. Berarti tidak berharga nanti. Maknanya apa itu? Akan turun gitu ya? Iya, artinya tidak ikut mempengaruhi proses ya kan pencalonan ini. Kayaknya Mas Umam membaca jawaban dari Pak Hendrawan itu maksudnya apa tidak berharga tuh maksudnya PDIP sepertinya apakah akan... Kan sudah memenuhi syarat. Udah memenuhi syarat ya kan? Jadi sebenarnya nggak perlu gabung 22, lagi nih. Ini sudah 29, bahkan sudah ekses. Udah lebih. Ya, berlebih. Nah terus buat apa ditambahin lagi? Iya, mending majuin calon sendiri ya kan Prof? Itu kalau dalam teori ekonomi mending gabung dengan PDIP gitu maksudnya. Itu redundant. Udahlah PKB minimal jangan gabunglah ke PDIP gitu kan. Kita bisa maju nih calonnya gimana. Bener nggak sih Mas Umam membaca tadi konteks dari statementnya Pak Prof Hendrawan? Iya, kalau misal konteks positioning PDIP memang dalam konteks Jakarta ya agak dilematis. Di satu sisi kita tahu PDIP memang tidak memiliki golden ticket dan di saat yang sama ada dilema. Di satu sisi kalau misal bergabung ke Kim, ada ego kekuasaan yang cukup besar, impact dari dinamika politik di 2024 kemarin. Di Pilpres, tetapi di saat yang sama kalau misal kemudian bergabung ke sisi yang lain, satu, angkanya menjadi tidak bermakna. Yang kedua, diakui atau tidak, memang ada political dalam konteks ini, ideological resistance yang selama ini sangat berbeda dengan basis ideologi yang selama ini disemai
oleh PDIP, narasi tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Memang kalau misal bisa bergabung menjadi satu bersama dengan Anies Baswedan misalnya, itu akan terjadi peleburan secara ideologis yang cukup baik, dan itu narasi rekonsiliasi, narasi persatuan itu akan cukup positif. Tetapi di saat yang sama itu berpotensi kemudian mendegradasi basis pemilih loyal PDIP di Jakarta itu sendiri. Maka opsi bagi PDIP per hari ini antara menentukan, karena PDIP itu di Jakarta belum pernah menjadi makmum. Dia selalu menjadi imam dalam koalisi di Pilkada jadi Jakarta. pemimpinnya kan? Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi makmum yang pertama, menjadi pengikut yang pertama di Pilkada Jakarta ini. Nah, opsinya hanya dua. Satu bergabung atau satu mencoba untuk melakukan komunikasi yang lebih intens. The only one choice adalah PKB. PKB per hari ini masih menunjukkan gelagat ada opsi untuk melakukan manuver. Karena kemarin argumennya kalau dengan aman, yang tadi sudah disebutkan Mas Iqbal, sudah aman. Dengan aman, maka basis ceruk pemilih loyal Anies dan juga PKS relatif sama. Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Tetapi kalau misal ada ekspansi akan lebih positif. Nah, itu barangkali bisa kita baca sebagai celah bagi PKB untuk membuka ruang komunikasi. Kalau PDIP mau bergerak lebih agresif, cepat berkomunikasi, harusnya disambangi cepat supaya kemudian memungkinkan dibentuknya itu. Kapan ini? Tapi per hari ini PDIP tampaknya masih slow motion, gregetnya juga belum terlihat. Ada kejutan. Politik yang di belakang panggung ini sering lebih menarik loh. Oh gitu. Tapi boleh dong bocorin. Jadi kejutannya apakah benar bahwa ada diskusi yang lebih intens dengan PKB lah minimal? Ini kan ada asumsi Mas Umam misalnya KIM itu solid, ya kan? Itu asumsi apakah itu apa betul? Realitanya solid? Saya belum menyebut Kim tadi. Iya, apakah asumsi itu betul atau tidak? Kita lihat di sejumlah daerah ternyata tidak betul. Jadi artinya ada peluang-peluang kejutan lahir. Jadi itu Mas Umam. Jadi itu sebabnya yang di belakang panggung ini harus kita dengar betul apa yang terjadi ya. Artinya PDIP menunggu ketidaksolidan Kim ya? Tidak. Artinya pilihan-pilihan politik ini masih terbuka. Masih luas. Tapi apakah kemudian memang Kim situasinya per hari ini tidak sesolid yang diklaim oleh Kim? Jadi Bang Saleh. Saya akan membaca pilkada dulu ya. Pilkada itu sebetulnya itu tidak bisa disamakan persis sama dengan pilpres yang lalu. Sebab apa? Sebab ini Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas ya. Dan kalau misalnya persis seperti pilpres yang kemarin, ini pilkada bisa jadi nggak jalan, Mbak. Sebab apa? Ada beberapa daerah misalnya PDIP nggak punya kursi yang cukup. Dan dia harus mau tidak mau harus bekerja sama dengan partai-partai yang ada dan yang tersedia dan mau bergabung begitu. Dan tidak tertutup kemungkinan banyak sekali sekarang daerah yang sudah ada gabungan PDI dengan udah melebur lah ya sebenarnya ya. Koalisi Indonesia. Bahkan PKS juga udah gabung juga dengan Kim gitu. Dan itu bukan Jakarta maksud saya. Itu kan di seluruh daerah. Dan karena itulah maka saya melihat bahwa pilkada itu adalah sebuah wahana kita untuk sebetulnya rekonsiliasi juga. Dari pertarungan pilpres yang cukup katakanlah dinamis ya pada waktu yang lalu. Itu satu. Yang kedua, untuk Jakarta saya kira belum ada yang final. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Hendrawan tadi, bahwa di Jakarta ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi aman udah final kan, Bang Iqbal? Kalau aman mungkin untuk sementara untuk dua partai itu sudah. Tapi kan belum ada kandidat penantangnya. Sekarang ini belum ada. Belum ada kompetitornya. Belum ada kompetitornya. Jadi karena itu ini kita tunggu. Karena kan calon lain masih ada. Katakan misalnya ada tadi Ahok. Kemudian ada Kaisang, ada Ridwan Kamil, ya kan, ada Baba Alun atau siapalah nanti yang mungkin akan diusung gitu. Nah ini semua kalau disimulasikan itu kan bisa jadi ada pertarungan yang menarik. Ya kan? Nah apakah misalnya nanti Ahok pasti akan maju? Kita belum tahu juga. Apakah nanti memang betul-betul direstui oleh PDI Perjuangan atau ada hitungan lain dari PDI Perjuangan? Karena waktu mengusung Ahok pada waktu pilkada yang lalu itu saya kira agak berat ya. Jadi artinya pertarungannya sangat luar biasa, sangat dinamis, ketat lah gitu ya. Sangat ketat sekali, bahkan menurut saya itu termasuk pilkada yang paling dinamis dan kompetitif lah ya pada waktu itu. Jadi saya kira apakah itu akan kita ulangi lagi yang akan datang ini? Sekarang tinggal PDI Perjuangan, tapi kan mereka juga tidak punya pilihan banyak itu. Nah kemudian apakah mungkin Partai Amanat Nasional bergabung dengan PDI Perjuangan? Nggak mungkin. Dalam politik kan semuanya serba mungkin. Mana mungkin misalnya kita katakan
Jadi nggak ada garis yang tegas bahwa tidak mungkin, tidak boleh itu ya. Di Dalam Kim politik juga kan gitu nggak ada ya. begitu, kecuali kalau sudah keluar surat pernyataan dukungan masing-masing partai politik, nanti kalau nggak salah tanggal 29 Agustus nanti, habis itu ya sudah berarti kita tinggal tarung. Tapi sebelum pertarungan itu dimulai, apapun bisa terjadi. Harus ada, bukan apapun terjadi, harus ada komunikasi antara satu elit partai politik dengan elit partai politik lain, antara satu parpol dengan parpol lain. Sebab kalau itu tertutup komunikasinya ini berbahaya. Nggak boleh gitu loh. Ini harus tetap dirangkul semua gitu. Dirangkul semua ya kan, termasuk potensi apakah Ahok juga akan tarung ulang dengan Anies, dan bagaimana dari pihak Golkar sendiri. Benarkah Ridwan Kamil tetap akan ditaruh untuk berkompetisi merebut Jawa Barat 1? Kita lanjutkan pembahasannya, akan hadir berikutnya Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Kemudian kita juga tadi tetapkan deklarasi dengan pasangan. Ya, Pak Anies dengan pasangannya siapa nanti beliau akan jelaskan. Selambat-lambat di tanggal 22 Agustus 2024, tapi bisa lebih cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.